Sahabat Rumba, Prabowo jadi Presiden ke-8 RI periode 2024-2029 tidak mengejutkan. Dia tidak tiba-tiba hadir di kancah politik nasional. Namanya sudah trending di masa puncak kejayaan Soeharto. Di awal Soeharto terpilih jadi presiden ke-7 kalinya, mantan menantunya ini diberi jabatan memimpin pasukan elit TNI sebagai Pangkostrat, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat 20 Maret 1998 sampai dengan 22 Mei 1998. Pasca Soeharto jatuh pun, nama Prabowo makin bertengger di top news, menjadi bulan-bulanan dan berujung pada pemberhentiannya sebagai prajurit TNI karena divonis indisipliner, salah melaksanakan analisis tugas. Kehidupan keluarga Prabowo sampai sekarang pun menjadi bahan pergunjingan. Hubungannya dengan Mbak Titi, putri kedua Soeharto, bikin penasaran dunia gosip. Akankah mereka bersatu kembali setelah Prabowo jadi presiden? Kisah kita balik lagi. Prabowo yang diberhentikan dari militer berlanjut ke pengasingan di luar negeri sampai ke negeri Jordania. Bukan meratapi diri, Prabowo malah mempertebal pundi-pundi. Dia melanglang buana di berbagai negara orang sambil memperbanyak harta dan kolega. Setelah merantau 12 tahun di negeri orang, Prabowo kembali ke tanah air tahun 2000 dan langsung tancap gas di kancah politik dalam negeri, sampai ikut konvensi calon presiden Partai Golkar tahun 2004. Meskipun tidak menang, dia didapuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar sampai tahun 2008. Karena tahun 2008, Prabowo mundur dari Golkar dan bikin partai baru, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Partai yang bertumbuh dan terus menanjak, unggul dibanding tokoh-tokoh seniornya yang bertumbangan dalam mengelola partai. Prabowo yang 3 kali gagal dalam Pilpres, pertama berpasangan dengan Mega sebagai cawapres, kalah dari SBY Budiono. Selanjutnya, 2 kali berturut-turut kalah berhadapan dengan Jokowi. Sekarang keempat kali, baru berhasil menjadi RI 1. Perjalanan berliku di puncak kancah politik nasional itu, semua tabiat dan tingkah pola Prabowo sudah dibongkar habis, terang benderang. Jangan mengharapkan kejutan, karena Prabowo bukan lagi kejutan. Mestinya, kalaupun Prabowo keras, memang gaya kerasnya sudah disinyalir lama selaku petinggi militer. Kalaupun lembut, dia sudah peragakan itu sebagai tokoh politik selama ini. Beda dengan Jokowi kan? Mengejutkan dari awal sampai akhir. Jokowi jadi wali kota Solo, mengejutkan. Jadi gubernur DKI Jakarta, mengejutkan. Jadi presiden, mengejutkan. Menjelang akhir presiden pun, mengejutkan. Benar-benar tidak ada yang mampu menebak langkah dan sepak terjang politik Jokowi. Kita saksikan ke depan, bagaimana Prabowo berperan sebagai presiden? Apakah ia mumpuni sampai akhirnya tidak presiden lagi? Kita lihat ke depan, yang penting kemajuan. Setuju nggak setuju? Mari kita ikuti sama-sama masa depan bangsa di bawah presiden baru kita. Jayalah Indonesia!